kita minta bercerita tentang ya semacam kilas balik gitu tentang gym sampai dengan hari ini, mungkin juga proyeksi kira-kira masa depan kita bagaimana. Karena peristiwa seperti ini saya kira terakhir kita alami tahun 2003 dengan nama yang sama, Tadarus Pemikiran itu 2003. Artinya sampai hari ini 11 tahun dan kita baru melaksanakan lagi. Di antara itu tahun 2008 kita melaksanakan namanya Kolokvium Pemikiran Islam, tadi Pak Din sudah menyebut. Tapi karena tidak bulan puasa jadi tidak kita namakan Tadarus gitu. Nah, baru sekarang ada lagi. Nah, kita berharap memang ini menjadi jaringan yang baik, sekolah dan seterusnya. Meskipun banyak kesalahpahaman, misalnya awal-awal aktif di gym, ibu saya satu ketika tiba-tiba menangis karena ketua pimpinan daerah Muhammadiyah di Lamongan bercerita bahwa ada kader kita di sini baik tetapi sesat karena ikut gym. Nah, terus ada yang bertanya, kenapa kalau sesat nggak diluruskan Pak? Oh tidak bisa, mereka kumpulan orang-orang pintar, susah kita ngatasinya. Itu gimana itu? Itu real ya. Dan kemudian jadi karena mereka liberal itu, maka mereka disekolahkan kemana-mana, termasuk kader kita yang dari situ, yang dimaksud saya, karena dia liberal maka disekolahkan ke Australia katanya. Enak sekali, padahal kita nyari beasiswa berdarah-darah itu rasanya. Nah, kita minta Kang Hirman cerita banyak hal lah, mau tentang sekolah, tentang gym, dulu bagaimana sampai besok 2-3 tahun, 10 tahun lagi macam apa dalam perkiraan Kang Hirman. Silakan Kang. Terima kasih Mas Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidar yang saya hormati, juga rekan-rekan sekalian, sebagian saya kenal, sebagian sudah kenal namanya baru ketemu orangnya, sebagian juga ya memang baru bertemu saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi forum yang produktif buat kita semua untuk bersilaturahim secara intelektual, secara personal di antara kader-kader Muhammadiyah saat ini. Sebetulnya kalau berbicara tentang review mengenai kilas balik dinamika pemikiran kaum muda Muhammadiyah pasca 2000, khususnya pasca kemunculan gym, saya kira ada beberapa kawan yang lebih lebih pas untuk bicara ini, tapi ternyata mereka juga harus bicara di sesi yang lain, jadi mungkin saya sedikit saja ikut memberikan perspektif terhadap apa yang terjadi dalam satu dekade belakangan, dan mungkin juga berpikir tentang satu dekade ke depan. Jadi kalau Muhammadiyahnya itu 1 abad, Pak Haidar ya, gym itu cukup 1 dekade aja itu ya. Dan kita pikirkan 1 dekade ke depan itu apa yang harus atau bisa kita rumuskan. Saya kira ini cukup wise untuk bisa kita rumuskan dalam pertemuan kali ini. Ada satu kisah yang menarik sebetulnya, menjelang atau sebelum acara gym bulan Oktober kalau tidak salah, bulan Oktober, masih ingat bulannya Pak Haidar? Bulan Oktober 2003, sebelumnya itu beberapa bulan sebelumnya saya membuat satu forum di LPPI, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu itu saya membuat serial seminar dan mengundang beberapa kawan, tapi seminarnya ini berbeda dengan seminar-seminar yang lain. Kalau biasanya kita kalau dulu mengundang profesor doktor ya, yang menjadi pembicara semua. Ini saya tampilkan anak-anak muda, dan yang senior-senior itu betul-betul menjadi mustaminya, dan ada satu kita minta untuk menjadi semacam discussion, reviewer, komentator gitu. Saya undang saudara Najib Burhani ya, waktu itu SAG, ya. Kemudian Sukidi SAG, Zuli Kodir, Bang Zuli Kodir, SAG juga. Jadi semua kita tampilkan yang muda, dan saya tidak menduga bahwa semua mereka sudah meraih gelar doktor gitu ya sekarang. Tapi yang menarik waktu itu adalah setelah selesai diskusi, kemudian saya undang juga saudara Burhan, saya kira baru lulus di UIN Jakarta ya, Burhan LSI.
ikut. Pokoknya forum untuk anak-anak muda dan kita agak dinamis di forum itu. Dan yang menarik adalah pada saat itu tiba-tiba 1-2 bulan setelah forum itu digelar, ada beberapa, nggak tahu SMS atau telepon karena belum ada udah ada SMS sebelumnya. Pokoknya ada kontak ke saya dari Sukidi dan Najib waktu itu, Mas katanya LPP itu bahasa Inggrisnya apa? Emang kalian kenapa nanya bahasa Inggris? Ini aku mau berangkat sekolah katanya, sekolah ke Belanda, Najib waktu itu. Oh ya, saya bilang. Terus Sukidi waktu itu saya undang juga tidak bisa hadir karena sedang persiapan berangkat ke Ohio. Nah, intinya adalah beberapa orang yang saya undang itu pada siap berangkat sekolah. Nah, yang ngundang belum berangkat-berangkat Pak Haidar. Jadi kok bisa sebenarnya ini? Dan ini membuat saya panas. Jadi terus terang mereka berdua orang yang menginspirasi saya untuk seperti itu. Dan saya beruntung juga bahwa ternyata di Jakarta sebetulnya sudah ada benih-benih kegiatan intelektualisme seperti itu. Ada saudara Pramono dan ada saudara Fuad Fanani, dan tentu saja ada mentornya Kang Muslim Abdurrahman. Dalam proses pembentukan JIM yang saya paling ingat itu adalah peran dari saudara Fuad Fanani yang mengumpulkan fotokopi. Jadi fotokopi artikel banyak sekali di fotokopi. Ini saya bilang rajin ahli fotokopi gitu ya waktu itu. Dan ternyata itulah yang menjadi bahan kajian dalam waktu bertahun-tahun berikutnya. Ya sebetulnya itu kan kalau kita cermati hanya dari sebuah langkah kecil gitu ya. Di kantor yang di dekat Mabes Polri itu, ya saudara Fuad mengumpulkan fotokopi, mengopi artikel-artikel, kemudian diserahkan ke kawan-kawan untuk dibaca dan seterusnya. Ini satu hal yang kecil tapi ternyata menjadi sebuah bola salju yang menggelinding cukup bagus. Nah itulah saya kira fase pembentukan inception dari apa yang kita sebut dengan JIM ya. Bahkan saya ketika berbicara dengan Pak Haidar waktu itu, mungkin Pak Haidar sudah lupa, oh itu JIM ya katanya, jaringan IMM. Karena memang beberapa orang yang berikut di situ ada teman-teman IMM. Ya ada 1-2 yang di pemuda atau di IPM waktu itu. Nah, pertemuan di Bogor saya kira ini satu hal yang sangat luar biasa, dan Pak Haidar, Kang Muslim, kemudian Pak Syafi'i Ma'arif serta ada beberapa pembicara yang lain itu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan wacana yang berkembang pada saat itu. Mungkin ya kita tahu ada banyak kontroversi dengan kehadiran JIM pada waktu itu. Dan orang melihatnya misalnya ada beberapa istilah kata liberal misalnya. Pembebasan, ya kata bebas. Kata bebas itu bagi orang lain apa gitu artinya? Hermeneutik gitu ya. Anti Quran atau tidak percaya Quran, dan jadi yang muncul keluar adalah simplifikasi. Padahal di dalam terjadi satu perdebatan yang menarik, bagaimana sesungguhnya dengan hermeneutika kita bisa melakukan pembacaan baru terhadap teks-teks Al-Quran, melakukan kontekstualisasi, membangun sebuah paradigma baru, dan merumuskan sebuah gerakan sosial yang baru. Jadi perdebatannya itu panjang, tapi ketika keluar kok jadi sederhana seperti itu, dan itu saya kira satu hal yang merugikan tentu saja bagi kita semua. Ada komitmen terhadap mustadafin, duafa, dan itu eksplorasinya dalam sekali gitu, pada waktu itu. Pak Kang Zakiuddin Baidowi itu juga saya kira di situ, Pak Zuli Qadir, kemudian ada Mas Andar Wibowo, SAG. Oh, belum SAG waktu itu ya, masih belum lulus Mas Andar. Benar ya, belum lulus kamu? Oke. Anda dan beberapa yang lain hadir di situ dan melakukan diskusi-diskusi yang sangat menarik. Nah, memang 2 hari setelah acara JIM saya tidak lagi di Indonesia karena sudah langsung berangkat studi master saya di Western Michigan di Amerika. Jadi kehilangan kontak. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa setelah 2003, pada 2004, 2005, 2006, media massa itu penuh dengan penulis-penulis Muhammadiyah, dan itu yang menarik. Dan hampir yang mengisi itu adalah yang hadir seperti saat ini.
Jadi pertemuan itu sudah betul mengkristal dan membangun paradigma di kalangan aktivis muda Muhammadiyah. Ya, saya kira yang sering muncul Mas Andar, Mas Fuad, Mas Boy Pradana, kemudian Mas Juli Qadir Jakiuddin. Jadi kawan-kawan kita itu bahkan ada waktu itu sampai 3 media massa itu yang ngisi media massa nasional itu kawan-kawan kita semua. Gitu ya. Dan ini membuat shock. Ya, shock bukan hanya kita sendiri, tetapi juga rekan kita dari Nahdlatul Ulama, ya maupun kalangan yang lain, bapak-bapak dan sebagainya. Nah, karena isu yang dilontarkan juga menaik. Nah, itu saya kira penting dan nampaknya sudah lama kita tidak menyaksikan itu lagi. Menyaksikan itu lagi. Dan mungkin apakah karena doktrin ar-ruju' ilal Quran was sunnah itu sudah terlalu kuat gitu Pak Haidar, sehingga ada kawan saya bilang, Hilman katanya Muhammadiyah itu Islam tanpa footnote. Ingin langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam tradisi akademik itu nggak bisa. Tradisi akademik, tradisi intelektual itu tidak bisa kita dengan berkata ar-ruju ilal Quran wa sunnah itu langsung baca teks Quran, kemudian we interpret these verses according our understanding. Jadi seolah-olah seperti itu. Padahal saya kira konsep ar-ruju ilal Quran wa sunnah as-sahihah al-maqbulah, saya kira itu butuh tradisi yang kuat. Kita mau mengatakan as-sunnah as-sahihah al-maqbulah itu ya footnote-nya berjejer gitu. Footnote-nya berjejer. Nah, sekarang mungkin juga tradisi saat ini apakah masih memungkinkan bahwa kita masih menjadi Muhammadiyah Islam dengan berfootnote. Ada proses pembacaan terhadap literatur, terhadap kitab-kitab kuning, ya, terhadap yang lain. Dan itu mungkin saya kira ke depan ini menjadi salah satu agenda bagi kita. Dan tadi Pak Din, kalau Pak Din kan bahasanya, saya menginginkan dari sini ada yang bisa mengkaji tafsir gitu ya. Nah, saya kira itu bagian dari framework yang mungkin bisa ke depan dalam 1 dekade ke depan itu bisa kita rumuskan. Nah, rekan-rekan sekalian, terakhir ya, setelah fase penguatan wacana atau diseminasi itu mungkin juga PR menjadi kita ke depan, terutama untuk 1 dekade ke depan itu adalah institusionalisasi. Ya, saya bersyukur bahwa saat ini ada beberapa kantong-kantong kecil gerakan intelektual Muhammadiyah, kemudian juga baik yang berbasis kampus maupun berbasis komunitas, alumni-alumni IPM, alumni-alumni IMM itu buat komunitas-komunitas kecil yang meskipun belum tereksplorasi, belum blow up dengan baik, dan tentu saja networkingnya juga belum terjalin. Karena itu saya senang di Jogja dengan MIM ya, misalnya Madrasah Indigenous Muhammadiyah. Itu ya ada anak muda kreatif mau menulis buku, menulis artikel, publikasi buku, mengadakan diskusi dan sebagainya. Tapi mereka tuh nggak ada yang kenal sama sekali dengan network mereka di Malang gitu, di sini, di Jakarta dan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin nanti, saya kira bukan hanya Jogja, di tempat-tempat yang lain sama. Itulah yang mungkin nanti harus kita pikirkan bersama, bagaimana sebetulnya ekspresi kolektif kita terhadap tradisi intelektual atau gerakan intelektual ini bisa kita susun dengan baik. Nah, karena menyinggung sedikit penutup dari saya, singkat saja, menyinggung apa yang disampaikan Pak Haidar tadi. Jadi Muhammadiyah itu kan bukan hanya organisasi gitu ya. Jadi organisasi, tapi Muhammadiyah juga ada sebuah gerakan. Nah, kalau Pak Haidar mengilustrasikannya apa tadi ya, dan tenaga administrasi dan sebagainya, dan itulah konsekuensi dari birokrasi negara modern ya. Anda yang baca Weber, teori Weber pasti sudah tahu bahwa modernisasi itu adalah birokratisasi salah satunya. Nah, tetapi sebagai sebuah movement, sebagai sebuah gerakan, Muhammadiyah itu tidak sekedar organisasi. Nah, inilah saya kira yang menjadi concern kita semua. Bagaimana melihat Muhammadiyah tetap sebagai sebuah gerakan, dan diantaranya adalah gerakan intelektual. Sehingga sebagai sebuah gerakan intelektual, kita bisa mengeksplorasi secara reflektif, secara filosofis, konsep-konsep dasar
konsep-konsep dasar yang akan mendorong pada perubahan sosial yang lebih baik. Nah, saya kira mungkin insya Allah saya meyakini bahwa ke depan akan ada banyak konsep-konsep baru yang akan dimunculkan oleh kawan-kawan kita semua yang ada di sini dengan komunitasnya masing-masing, sehingga Muhammadiyah menjadi lebih dinamis. Saya kira itu Mas Boy, refleksi singkatnya ya. Mudah-mudahan kajian kita tentang Turath itu juga tetap kuat ya, tetapi visi tentang progresivitas kita juga tidak berkurang, sehingga teman-teman Muhammadiyah tetap bisa menjadi menjadi komunitas Islam yang berfootnote gitu ya, Islam yang berfootnote. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.